Aku mau sharing nih tentang bagaimana caranya menyiram tanaman. Kenapa? Karena untuk menyiram ini juga pakai teknik. Kalau sampai salah tekniknya, bisa patah dahannya, atau penyiraman yang salah juga menyebabkan akar busuk. Jangan memakai mode yang salah, karena kalau modenya salah nanti bisa membuat dahannya patah, teman-teman ya. Halo teman hijauku semuanya. Hari ini aku mau sharing nih tentang bagaimana caranya menyiram tanaman. Kenapa? Karena untuk menyiram ini juga pakai teknik. Kalau sampai salah tekniknya, bisa patah dahannya, atau penyiraman yang salah juga menyebabkan akar busuk. Jadi untuk penyiraman itu, kalau kita pakai media bebatuan, pastikan media bebatuannya warnanya sudah berubah menjadi terang seperti ini ya. Ini berarti dia udah butuh untuk disiram. Dan disiramnya rata-rata 4 hari atau 5 hari sekali. Jadi media bebatuan itu sangat aman. Dia tidak membuat busuk akar karena pengaturan airnya di dalam media sangat bagus. Yuk ikutin keseruan aku nyiram tanaman-tanaman koleksiku ya. Teman-teman, untuk menyiram tanaman, gunakan alat penyiram tanaman yang ada pengaturannya seperti ini ya. Nah, untuk menyiram menggunakan mode flat, itu kita jaraknya dari tanaman yang kita siram itu kurang lebih 1,5 sampai 2 meter ya, sehingga dia tidak merusak daun atau bikin patah dahan daun ya. Untuk anggrek ya teman-teman, untuk anggrek itu penyiramannya usahakan sehari 2 kali, di pagi hari dan di sore hari seperti ini ya. Ini kita siram sampai basah kuyup ya kalau anggrek itu. Untuk penyiraman jarak dekat itu kalian gunakan mode mist ya. Nih. Penyiraman ini sebaiknya untuk tanaman aroid yang menggunakan media bebatuan bisa kalian lakukan untuk siram basah itu 4 hari sekali. Tapi kalau untuk misting itu bisa kalian lakukan setiap hari. Usahakan ketika kalian menyiram tanaman itu dalam kondisi cuaca cerah ya, jadi dia langsung terserap oleh tanaman ya teman-teman ya. Nih, jadi kalau mau jarak dekat kita gunakan mode misting ya. Nih, jadi daun-daunnya tidak ada yang rusak. Jangan daunnya saja teman-teman. Kalau kalian memakai turus, ini turusnya ini pun kalian siram sampai basah kuyup. Kenapa? Karena dia itu menjadi media untuk tumbuhnya akar yang menjalar ya. Jadi turus pun kalian harus siram sampai basah. Untuk tanaman monstera, kalian untuk daun-daunnya itu awalnya kalian misting dulu teman-teman. Jadi semua daunnya usahakan kalian misting. Setelah daunnya kalian misting, untuk media tanamnya itu kalian rubah modenya ke mode shower. Nih, ini untuk menyiram media, sehingga media tidak berantakan kesana kemari nih. Kita pakai modenya shower. Jadi mode shower itu digunakan untuk menyiram media tanam.
Kalau untuk daun, gunakan mode misting ya teman-teman. Untuk penyiraman anthurium, gunakan mode misting ya. Karena anthurium ini sifatnya daun-daunnya harus termisting sempurna. Kalau enggak nanti dia akan kering. Jadi untuk menyiram anthurium itu gunakan mode misting. Teman-teman bisa lihat nggak, kalau pakai media bebatuan ini setelah kita siram pun lantainya tetap bersih kan? Nih, tidak belepotan. Nah, sekarang kita mau siram tanaman trees garden yang ada di rooftop ya. Terus ikutin keseruan siram menyiram di trees garden. Teman-teman, sekarang kita saatnya mau nyiram yang ada di rooftop. Nah, jadi kalian coba cari di S Hardware atau di marketplace yang bentuknya seperti ini. Karena di sini ini pengaturannya banyak sekali. Ini untuk nyiram tanaman yang jarak dekat tuh seperti ini. Untuk yang menyiram tanaman yang jarak jauh pakai ini ya. Kita tinggal pencet dan kita tidak perlu memegang lagi, ini udah menyemprot. Nah, untuk modenya kita gunakan yang mode seperti ini teman-teman. Untuk modenya kita pilih yang ini teman-teman, kalau untuk mau menyiram. Jadi ini aman untuk daun dan juga akar nih ya. Untuk menjangkau tanaman-tanaman yang jaraknya jauh, kita rubah ke mode yang ini teman-teman. Ini untuk menjangkau tanaman-tanaman yang tinggi dan jaraknya jauh seperti itu. Untuk menyiram jarak dekat, gunakan mode ini ya teman-teman. Jadi dia tidak merusak daun teman-teman. Jangan memakai mode yang salah, karena kalau modenya salah nanti bisa membuat dahannya patah teman-teman ya. Ini kalian bisa cari di S Hardware banyak nih, bagus banget nih. Ini untuk semprotan yang ini benar-benar bagus. Selain pengaturan modenya banyak sekali, dan dia juga bagus banget, benar-benar pancaran airnya bagus banget distribusinya. Untuk menyiram basah sampai airnya ngocor dari pot itu lakukan 4 hari sekali. Tapi kalau kalian mau misting saja, misting daun, kalian bisa lakukan sehari 2 kali juga boleh, sehari sekali juga boleh, tergantung cuaca di tempat kalian masing-masing. Kebetulan Trees Garden ini ada di Bogor, jadi untuk misting ini bisa dilakukan sehari sekali.
Penyiraman tanaman yang tepat akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut, karena penyiraman tanaman ini mempengaruhi pertumbuhan dari akar. Jadi, teman-teman harus benar-benar perhatikan dalam menyiram tanaman ini, karena akan berpengaruh terhadap kesuburan tanaman teman-teman semuanya. Nah, kalian bisa lihat dalam menyiram tanaman ini, kalian harus benar-benar merata. Jadi tidak hanya basah di atas, tapi bagian bawahnya kering. Itu yang sering menyebabkan akarnya menjadi kering dan tanaman bisa mati. Jadi kalian harus pastikan ya teman-teman, bahwa dalam menyiram tersebut merata ke seluruh media tanam dan juga daun. Namun juga perlu diperhatikan teman-teman, dalam menyiram tanaman tidak boleh berlebihan. Kenapa? Nanti kalau berlebihan dan media tidak bisa menyerap air, yang akan terjadi apa teman-teman? Akan terjadi busuk akar yang menyebabkan juga tanaman bisa mati. Makanya frekuensi menyiram tanaman kalian harus benar-benar perhatikan. Jadi usahakan ya ketika menyiram itu semua daun itu kena siram airnya ya. Hal yang perlu diperhatikan juga teman-teman, teman-teman harus mengetahui cuaca di tempat teman-teman berada. Yang cuacanya panas, mungkin frekuensi untuk menyiramnya lebih cepat. Misalkan 3 hari sekali untuk siram basah, dan untuk misting bisa sehari 2 kali. Untuk daerah yang kelembapannya tinggi seperti di Bogor, di Malang, dan di tempat-tempat yang dingin, itu untuk frekuensi siram basahnya bisa 4 hari sekali atau 5 hari sekali, dan untuk mistingnya bisa sehari sekali teman-teman. Pastikan teman-teman bahwa untuk semprotannya itu bisa menjangkau ke seluruh tanaman kalian. Jadi pilih semprotan yang bagus. Ini alat yang aku pakai ini sangat recommended banget, karena alat semprot ini bisa menjangkau tanaman-tanaman yang letaknya tinggi maupun tanaman-tanaman yang jarak dekat. Jadi ini benar-benar bagus banget, dan juga distribusi airnya ke tanaman dan juga ke media benar-benar sempurna teman-teman. Selain penyiraman yang tepat, pemilihan media tanam yang tepat, paparan sinar matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kalian. Dan yang terpenting, untuk tanaman-tanaman variegata, itu paparan sinar matahari itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap warna dari variegata tanaman kalian. Makanya kalian harus benar-benar perhatikan. Kalau over terhadap paparan sinar matahari, tanaman variegata bisa gosong. Sehingga kalian harus pastikan paparan yang masuk ke tanaman kalian sangat sesuai dengan kondisi di tempat kalian berada. Sekarang semua tanaman sudah tersiram dengan baik. Begitu segar, mereka pun seolah memuja sama Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah membuat mereka segar kembali. Jadi menyiram itu mudah, bertanam itu mudah. Tinggal kalian mau atau tidak. So terus ikutin YouTube channelku di Prince TVG. Subscribe, like, komen, dan share ya, biar aku lebih semangat lagi membuat vlog-vlog yang menarik, yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you, bye-bye.